Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar anak-anak? Kita saat ini akan masuk pada bab yang terbaru, yaitu zat adiktif dan adiktif, ya, dan psikotropika. Nah, tetapi dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang zat aditif dulu ya. Zat aditif ya, ini kita lihat peta konsep. Ini ada zat aditif yang alami dan ada zat aditif yang sintesis. Ya. Yang zat aditif alami dan sintesis. Ini bisa kamu lihat yang akan kita bahas untuk zat aditif buatan. Nah, apa itu zat aditif? Zat aditif adalah zat tambahan makanan ya, yang ditambahkan ke dalam makanan. Baik itu saat memproses, mengolah, mengemas atau menyimpan makanan. Nah, contohnya ya, misalnya kita masak, ditambah garam, mungkin ditambah gula, atau ada kunyit ya, ditambahkan juga asam. Nah, itu contoh kecil. Nah, apa manfaat atau fungsi dari zat aditif ini? Dia bisa sebagai pewarna ya. Jadi makanan itu menjadi berwarna. Kemudian menyedap rasa, jadi rasanya lebih enak dan aromanya juga harum ya. Dan juga berperan juga dalam antioksidan dan juga sekuestran sebagai pemanis dan juga sebagai pengasam, pengembang adonan dan juga pengawet. Nah, tujuan dari pemberian zat aditif itu pada makanan yang pertama, jadi mempertahankan nilai gizi pada makanan. Yang kedua, membuat makanan itu tampak lebih menarik ya. Contohnya kalau warna, misalnya kita buat getuk nih, getuk itu kan warna dari singkong ya. Tetapi kalau dikasih warna hijau, mungkin warna kuning, itu makan lebih menarik. Menjaga mutu dan kestabilan makanan. Yang keempat, sebagai konsumsi sebagian orang yang memerlukan diet dan juga membuat makanan lebih tahan lama. Nah, macam-macam zat aditif. Tadi seperti pada peta konsep itu ada zat aditif alami dan zat aditif buatan, ya. Yang zat aditif alami itu kan bisa berupa zat pewarna atau pengawet, ya. Nah, sekarang yang sebagai pewarna yang alami. Nah, kalau kamu lihat ya, gambar di samping itu adalah gambar wortel ya. Jus wortel itu warnanya orange ya. Nah, itu baik dimakan langsung atau diminum langsung perasaannya karena dia mengandung provitamin A ya. Ini salah satu contoh zat aditif atau pewarna alami dari wortel. Apalagi yang warnanya, oh iya, makanan. Jadi makanan kita warnanya kuning ya. Nah, itu ditambahkan kunyit. Nah, contohnya kalau orang buat nasi kuning ya, jadi warnanya kuning. Dan juga selain dia pewarna, dia juga menghilangkan bau ya, bau yang amis dari ikan misalnya. Nah, ini warna hijau ya. Untuk memberikan warna hijau itu menggunakan daun suji. Ini salah satu pewarna alami. Selanjutnya ada juga pemanis ya. Pemanis yang alami itu gula pasir atau gula tebu ya. Jadi sehingga manis. Selain itu juga gula pasir atau gula tebu ini juga berperan sebagai pengawet ya, contohnya buat manisan ya. Selanjutnya ada juga gula aren. Nah, ini dari getah bunga aren ya.
digunakan juga sebagai pemanis alami. Berikut ada juga gula kelapa, ini semua pemanis. Lalu ada madu ya. Jadi untuk menambah rasa manis bisa juga menggunakan madu ya. Selain dia pemanis juga menambah kandungan gizi pada makanan. Berikut yang pengawet. Nah, tadi pemanis sudah. Nah, contoh pengawet yang alami yaitu garam dapur. Selain dia berperan sebagai menambah rasa, juga garam dapur itu juga pengawet yang alami. Contohnya ikan ya, supaya awet itu dikasih garam sehingga seperti ikan asin ya. Jadi ikan asin itu awet, bisa bertahan lama. Kalau tidak diasini dengan garam, dia akan cepat busuk ya. Nah, berikut yaitu pengawet juga bawang putih. Nah, bawang putih ini dia mengeluarkan alisin. Nah, ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi, bawang putih ini juga termasuk pengawet alami. Nah, asam cuka ya, ini kita lihat dia mengandung asam asetat dan dia berperan dalam membunuh bakteri. Jadi sangat baik digunakan untuk pengawet makanan ya, buah atau sayuran. Berikutnya, nah penyedap ya. Coba kamu bayangkan kalau kamu masak ya, tidak ada garam. Nah, tentu tidak ada rasa ya, tidak enak ya. Jadi dengan menambahkan garam dapur itu bisa jadi lebih sedap makanan itu ya. Dan biasanya ditambahkan nutrisi namanya iodin ya. Iodin itu mengurangi resiko penyakit gondok. Selanjutnya penyedap yang berikut bawang putih. Jadi bawang putih selain pengawet dia bisa juga sebagai penyedap ya. Dan juga cabai merah ini juga penyedap alami. Apalagi oh iya ada yang memberikan aroma. Nah, kalau di rumah masak ya itu pasti ada yang buat daun jeruk ya supaya harumnya lebih sedap ya aromanya ya, dan juga menghilangkan bau amis ikan. Dan juga ditambah aroma vanili untuk buat kue atau roti. Nah, itu ada aromanya menjadi lebih nikmat ya. Selanjutnya apalagi? Oh ya, serai ya, serai ya. Nah, ini juga buat makanan ya. Ini menambah aroma ketika masak ya. Nah, selain itu daun pandan ya. Dia selain pewarna, dia juga bisa digunakan untuk memberi aroma. Jadi aroma daun pandan ya. Kalau kita masak nasi, kadang kalau dimasukkan ke dalamnya masaknya itu pakai daun pandan, itu nasinya harum ya dan tidak cepat basi. Yang berikutnya pengasam. Nah, bahan pengasam ini jeruk nipis. Nah, selain itu ada lagi pewarna ya. Nah, sekarang ini adalah bagian dari zat aditif yang sintetis atau yang buatan. Yang namanya buatan tentu ini merupakan ada unsur kimianya. Kalau yang alami itu murni ya, tidak ada unsur kimia di dalam ya. Contoh kita lihat ya, makanan-makanan yang yang sekarang itu banyak sekali ya ini pewarna ya, warna hijau itu fast green FCF, warna kuning sunset yellow FCF, warna biru nama pewarnanya brilliant blue, warna coklat itu coklat HT, warna merah ponco, warna merah eritrosin. Nah, ini bisa kamu lihat dia terdapat di makanan apa saja ya. Makanya makanan dan minuman sekarang itu banyak mengandung yang sintetis. Jadi kalau sering kamu konsumsi ini kurang baik buat kesehatan ya, karena ada unsur kimia. Jika dia berakumulasi ini akan menimbulkan efek samping buat tubuh. Nah, contoh adalah pemanis ya. Nah, untuk membuat sirup ya sari buah
biasanya diberikan sakarin ya. Ada pemanis buatan aspartam, asesulfam, siklamat, sorbitol, dan dulsin. Jadi ada 6 contoh pemanis buatan. Nah, ini harus hafal kamu. Ada sakarin, aspartam, asesulfam, siklamat, sorbitol, dan dulsin. Selanjutnya, pengawet yang namanya buatan ya. Ada natrium benzoat, ada asam benzoat, natrium nitrit, asam propionat, asam sorbat. Nah, ini banyak juga terdapat pada makanan ya. Bisa kamu perhatikan, yang namanya semuanya sintetis atau buatan itu mengandung unsur kimia. Sedangkan pengawet yang berikut ya, yang buatan ya. Pengawet yang buatan. Nah, formalin. Biasanya formalin itu kan digunakan kalau buat orang ini ya meninggal ya, mayat ya. Tapi banyak juga itu yang membuat pada makanan ya. Pengawetnya pada mie. Makanya kalau orang biasa konsumsi mie ya, contoh mie instan itu akan merusak usus kita ya. Karena apa? Dia mengandung formalin, jadi dia awet gitu ya. Dan juga bakso ya, dia mengandung boraks. Dan juga pada ayam potong itu ada terusi. Sedangkan yang penyedap, nah ini makanan sedap ya. Biasanya kalau penyedap alami itu hanya garam saja atau gula. Tapi kalau penyedap buatan itu ada MSG, monosodium glutamat, dan GMP, guanosin monofosfat ya, dan juga ada IMP, ianosin monofosfat. Nah, ini contoh-contoh pengawet dan penyedap buatan. Yang berikut yang berperan sebagai antioksidan ya, yang ditambahkan untuk antioksidan ya. Ini contohnya adalah BHA, butil hidroksianisol, dan BHT, butil hidroksitoluena, dan juga ada asam askorbat ya. Nah, ini berperan sebagai antioksidan tetapi secara buatan, bukan alami. Berikutnya juga pengikat logam, sekuestran ya. Ini contohnya adalah asam sitrat, fosfat, dan garam etilen diamin tetraasetat atau ETA. Berikutnya ada juga yang menambah aroma ya. Ada misalnya supaya aroma sirup ini rasa nanas, ditambahkanlah etil butirat. Oh, supaya makanan atau sirupnya rasa apel, ditambahkan metil butirat. Supaya aromanya seperti buah jeruk, oktil asetat. Supaya aromanya seperti buah pisang, amil asetat. Seperti rasa buah murbei, butil asetat. Dan buah rum, etil format, buah pir, propil asetat. Nah, ini adalah contoh-contoh penambah aroma yang buatan. Nah, juga ada pengatur keasaman ya, berfungsi untuk mengasamkan, menetralkan, dan mempertahankan derajat keasaman makanan ya, supaya dia nggak gampang basi juga ya. Asam asetat, asam sitrat, asam laktat, asam tatrat, natrium bikarbonat, amonium bikarbonat. Nah, ini ya batas-batas penggunaan zat aditif, jadi nggak sembarangan ya. Contohnya saya berat badan saya 40 kg. Nah, saya itu menurut penelitian ya, bahwa zat aditif yang bisa saya konsumsi aman adalah hanya 200 mg. Tetapi umumnya orang tuh banyak ya yang tidak memahami. Nah, ini kamu bisa lihat jenis-jenis zat aditif yang buatan, batas-batasannya.
Nah, kenapa? Sebenarnya kalau masih batasannya seperti ini aman-aman saja. Tetapi umumnya orang itu mengkonsumsi yang sintetis itu tidak ada batasnya ya. Contoh kalau kamu minum minuman yang soft drink itu kan misalnya Fanta yang berwarna ya, itu bisa banyak gitu ya. Nah, itu setiap yang namanya buatan itu pasti ada efek samping terhadap kesehatan kita. Baik itu mungkin dari segi peredaran darah kita, tekanan darah, dan juga itu juga merusak mengganggu pernafasan, atau juga bisa menjadi ya lemas, atau ya macam-macam ya ininya. Contoh ya, kalau ibu sendiri bisa ngerasakan kalau saya itu makan bakso ya, lalu ada MSG-nya penyedap, itu di lidah itu rasanya nggak enak. Rasanya di lidah itu kayak apa ya, kayak haus terus, kemudian lidahnya kayak nggak berasa gitu. Jadi ada efek samping ya, respon tubuh seorang terhadap itu memang tidak sama ya. Jadi anak-anak, cukup sekian penjelasan tentang zat aditif. Terima kasih sudah bergabung dalam pembelajaran kita saat ini. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati ya.